Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian di rumah? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Namun sebelum materi kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang nanti kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kalian di rumah bersama mengikuti bacaan doa, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang pertama, pengertian sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah yaitu sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama atau di mana salah seorang menjadi imam dan salah seorang lagi menjadi makmum. Yang kedua adalah pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid ialah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri atau sendirian. Untuk selanjutnya adalah macam-macam sholat sunnah. Ditinjau dari segi cara melaksanakannya, sholat sunnah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Yang kedua adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Contohnya adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Yang ketiga adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid. Jadi sholat ini bisa dikerjakan dengan cara berjamaah, bisa juga dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Contohnya apa? Itu sholat taraweh, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Untuk selanjutnya adalah sholat sunnah berjamaah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi mulai, kalau biasa di Indonesia itu mulai 6:30 kan udah mulai terbit tuh. Sampai tergelincirnya matahari atau sebelum zuhur itu waktunya. Lalu tata cara sholat Idul Fitri diantaranya adalah yang pertama adalah imam memimpin sholat Idul Fitri, diawali niat ikhlas di dalam hati. Lafal niatnya apa? Usolli sunnatan li'idil fitri ro'ataini. Kalau yang jadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Kalau yang menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah rakaat pertama setelah takbiratul ihram dilanjutkan takbir 7 kali. Allahu Akbar sampai 7 kali.
Nah, di antara takbir apa bacaannya? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu ya. Jadi jangan diam saja. Ya diam saja boleh, tapi alangkah baiknya kalian di sela-sela takbir, di takbir yang pertama dan kedua dan seterusnya, itu kalian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, yang ketiga adalah setelah takbir 7 kali dilanjut membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran, ya. Lalu disunahkan membaca surat Qaf dan surat Al-A'la. Yang keempat adalah rakaat kedua setelah takbir, ya, intikal dilanjutkan takbir 5 kali, ya. Kalau tadi rakaat pertama itu takbirnya 7 kali, maka di rakaat kedua takbirnya adalah 5 kali. Bacaannya apa? Sama seperti takbir yang pertama, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu setelah membaca takbir 5 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran, ya. Disunahkan membaca surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah, ya. Jadi yang pertama tadi surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, rakaat kedua adalah surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Lalu yang kelima adalah sholat Idul Fitri ditutup dengan salam, dilanjutkan dengan khutbah atau mendengarkan khutbah, ya. Nah, antara sholat dan khutbah itu satu rangkaian. Maka setelah sholat tidak boleh kalian keluar, ya. Harus mendengarkan khutbah karena khutbah itu adalah salah satu rangkaian sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah sholat sunnah yang dikerjakan bersama, yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji, ya, di tanah suci. Lalu hukumnya apa? Hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang tidak sedang beribadah haji, ya. Niatnya adalah usolli sunnatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Kalau yang jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau yang jadi imam adalah imaman lillahi ta'ala, ya. Lalu tata caranya bagaimana? Tata caranya persis seperti sholat Idul Fitri. Hanya yang membedakan adalah niatnya. Yang ketiga adalah sholat khusuf atau gerhana matahari, ya. Sholat khusuf atau khusufus syamsi adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari, ya. Hukum melaksanakan sholat khusuf adalah sunnah mu'akad, ya. Waktu pelaksanaannya adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak atau utuh, ya. Jadi mau ada gerhana matahari, maka kalian cepat-cepat melakukan sholat gerhana matahari atau sholat khusuf, ya. Tata cara sholat khusuf atau gerhana matahari, ya. Yang pertama adalah berniat ikhlas untuk melaksanakan sholat khusuf, ya. Niatnya adalah usolli sunnatal khusufi rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, dilanjut membaca surat Al-Fatihah dan surah-surah panjang, ya. Yang ketiga adalah ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya, ya. Terus yang keempat adalah iktidal dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya. Tangan kembali sedekap di dada, ya. Terus yang kelima adalah membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran yang lainnya. Yang berikutnya adalah kembali ruku yang panjang dan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Terus selanjutnya adalah iktidal dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Terus yang berikutnya adalah sujud seperti biasa, ya, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan sholat pada umumnya, ya. Terus yang selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Terus sujud yang kedua agak panjang, ya. Terus yang berikutnya adalah bangkit menuju rakaat kedua, kemudian melaksanakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Terus yang berikutnya adalah pada sujud terakhir, rakaat kedua memperbanyak istighfar dan tasbih untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya adalah gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah, gitu. Yang keempat adalah sholat khusuf atau gerhana bulan, ya. Sholat khusuf adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunnah mu'akad. Waktunya kapan? Yaitu ketika terjadi gerhana bulan, ya, sampai bulan itu nampak kembali, ya. Lalu niatnya apa? Niatnya adalah sholli sunnatal khusufi rakaataini, yang jadi imam berarti
imaman lillahi ta'ala, yang menjadi makmum adalah makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk tata caranya sama seperti sholat gerhana matahari. Yang kelima adalah sholat istisqa atau sholat memohon hujan ya. Di daerah kalian terjadi kemarau yang panjang ya, maka kalian disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa ya. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa disunahkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berpuasa 4 hari berturut-turut. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa. Yang ketiga adalah menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Yang keempat adalah pada hari keempat puasa, semua masyarakat muslim pergi ke tanah lapang untuk menjalankan sholat istisqa ya. Yang kelima adalah dianjurkan berpakaian sederhana ya, dan membawa binatang peliharaan. Ya, kalau yang punya kambing, yang membawa kambing, yang punya ayam membawa ayam gitu ya. Yang keenam adalah di sepanjang jalan memperbanyak membaca istighfar ya. Nah, setelah semua siap untuk sholat, muazin menyeru jamaah dengan lafal as-sholatu jami'ah. Terus yang kedua adalah tata caranya. Sholat dilaksanakan seperti sholat sunnah lainnya ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang panjang ya. Yang ketiga adalah setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Ya, khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan khutbah kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Menurut bahasa, rawatib artinya tetap atau menyertai atau terus-menerus ya. Sedangkan menurut istilah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sudahnya ya. Tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi ketika mengerjakan sholat fardu ya. Lalu ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat rawatib muakkad. Yang kedua adalah sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat rawatib muakkad adalah sholat yang sangat dianjurkan dan Rasulullah SAW selalu mengerjakannya. Ya, kalau sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu sholat sunnah Rasulullah kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu ada 10 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar. Rincian tersebut didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah an Abdillah ibni Umar qala afidtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla zuhri wa rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya warqataini qabdal hoda. Artinya dari Abdullah bin Umar yang berkata, saya ingat mengenai Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Untuk selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, selain 2 rakaat yang muakkad tadi ya. Berarti kalau ini 4 rakaat jadinya ya, yang 2 itu muakkad, yang 2 rakaat itu ghairu muakkad. Yang kedua adalah 2 rakaat sudah zuhur, ya, selain 2 rakaat yang muakkad. Yang ketiga adalah 4 rakaat sebelum asar ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang an Ibni Umar qala Nabi SAW rahimallahu imratan qoblal asri arba'an. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah memberi rahmat kepada orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar ya. Terus yang berikutnya adalah 2 rakaat sebelum maghrib ya. Perhatikan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang artinya dari Abdullah bin Muhafal, Nabi SAW bersabda, sholatlah kamu sebelum maghrib. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga kalinya, bagi yang menghendakinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima adalah 2 rakaat sebelum isya ya. Terus yang selanjutnya adalah tata cara sholat rawatib ya. Yang pertama adalah niat menurut waktunya ya. Niatnya itu sholli sunatan qobliyah atau ba'diyah. Kalau qobliyah itu sebelum. Contohnya sebelum sholat zuhur. Berarti niatnya sholli sunatan qobliyah zuhri rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau setelahnya berarti ba'diyah, sholli sunatan ba'diyah zuhri rok'ataini lillahi ta'ala. Terus yang kedua adalah gerakan sholat sunnah rawatib sama dengan bacaan sholat fardu ya, mulai dari takbir sampai salam ya.
Yang ketiga adalah bacaan sholat sunnah rawatib sama dengan bacaan sholat fardu ya. Terus yang keempat adalah mengucapkan salam. Untuk selanjutnya adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah rawatib, antaranya tidak didahului azan dan iqomah ya. Terus yang kedua adalah dilaksanakan secara munfarid, yaitu dengan cara sendirian, dan 2 rakaat salam. Jadi tidak boleh sekaligus 4 rakaat, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus yang ketiga adalah disunahkan tempat sholat rawatib berbeda dengan sholat wajib. Kalian sholat di sini, sholat wajibnya, maka harus geser ke tempat yang lain. Tidak semua sholat fardu diikuti oleh sholat rawatib. Di antaranya adalah yang nggak boleh ya. Sholat maghrib, isya dan zuhur diikuti sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah. Yang kedua sholat subuh dan asar diikuti sholat rawatib qobliyah saja. Karena tidak ada sholat rawatib sesudah sholat subuh dan asar. Jadi tidak boleh setelah sholat asar itu sholat rawatib, atau setelah sholat subuh tidak diperbolehkan untuk sholat ya. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid ya. Jadi sholat yang sunnah yang kedua yang dikerjakan secara sendirian adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat ketika memasuki masjid sebelum duduk ya. Tujuannya adalah apa? Untuk menghormati masjid ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, An Abi Qatadah, qala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisa hatta yusolli raka'ataini. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Qatadah, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari. Cara mengerjakan sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat sunnah lainnya. Yang membedakan hanya niatnya saja ya. Adapun gerak dan bacaannya sama dengan sholat fardu. Selanjutnya adalah niatnya. Sholli sunnatan tahiyatul masjidi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Ya. Lalu manfaat sholat tahiyatul masjid, sholat tarawih dan sholat witir dapat menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat. Ya. Dalam sholat wajib. Ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah mencerminkan sikap hormat dan syukur kepada Allah. Yang ketiga, sholat istikharah. Ya. Sholat istikharah adalah sholat 2 rakaat untuk menentukan pilihan yang lebih baik antara 2 hal atau lebih ya, yang belum diketahuinya. Contohnya kalian ada pilihan mau masuk sekolah ini atau sekolah itu ya, kalian ragu, maka kalian disunahkan untuk sholat istikharah. Atau kalian ingin menikah, ada 2 pilihan, 2 calon yang sama-sama baik ya. Ya kalian ragu pilih yang mana ini, maka kalian disunahkan untuk sholat istikharah ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ma khaba man istakhara wala nadama man istasyara wala ala man iktasoda. Ya, artinya tidak akan kecewa bagi orang yang melaksanakan sholat istikharah, tidak akan menyesal bagi orang yang bermusyawarah, dan tidak akan kekurangan bagi orang yang suka berhemat. Hadis riwayat Tabrani. Dalam kitab Sunnah Ibnu Majah dimuat hadis yang menganjurkan sholat istikharah ketika menghadapi suatu perkara, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Karena Rasulullah SAW yu'allimunal istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Artinya, Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita untuk beristikharah di setiap perkara. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita surat dari Al-Quran. Ya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Jadi sholat ini bisa dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu dikerjakan ketika bulan Ramadan ya. Di hukum melaksanakan sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad ya. Menurut riwayat ahli hadis, Rasulullah mengerjakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah dengan orang banyak hanya 3 kali seumur hidup, yaitu pada malam tanggal 23, 25, dan 27 Ramadan. Setelah itu tidak pernah karena beliau takut dijadikan wajib di kemudian hari.
Lalu sholat tarawih itu dapat dilaksanakan berapa rakaat? Yang pertama 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda an Aisyah annaha qalat ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Dari Aisyah berkata, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan atau lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah sholat witir. Ya. Jadi sholat witir ini bisa dikerjakan sendiri maupun berjamaah. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil ya. Sebagai penutup sholat sunnah malam. Jumlah rakaatnya boleh dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, ya, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda an Aisyah kana Nabi SAW baina ayyafrugo min sholatil isya ilal fajri 11 rakaatan yusallimu baina kulli rakaatain wa yuwitro bi wahidah. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat di antara sholat isya dengan terbit fajar 11 rakaat. Beliau memberi salam tiap-tiap 2 rakaat dan penghabisan 1 rakaat. Untuk selanjutnya adalah niat sholat witir ya. Sholi sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala, itu yang 1 rakaat ya. Yang berikutnya adalah sholi sunatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala, yang 3 rakaat. Jadi tergantung kalian melakukan sholat witir itu 2 rakaat tanpa 1, maka yang 2 rakaat sholi sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Lalu yang terakhir yang 1 rakaat usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah sholat duha. Ya, sholat duha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak ya, sekitar pukul 7 ya, hingga menjelang sholat zuhur ya. Sholat duha dikerjakan 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat. Tata caranya sama seperti melakukan sholat pada umumnya. Niatnya apa? Sholat sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat adalah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam. Ya, sesudah sholat isya sampai menjelang terbit fajar, dan sebaiknya dilakukan sesudah tidur ya. Jadi kalau ingin melakukan sholat tahajud sebaiknya dikerjakan setelah tidur. Jadi tidur dulu baru sholat tahajud. Dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ata rabbuka maqaman mahmuda." Artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, jadi kalau kalian ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka laksanakanlah sholat tahajud. Rasulullah SAW juga bersabda, artinya kerjakanlah sholat malam, sebab sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Dapat mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, dapat ampunan dari kejahatan, dapat mencegah dosa, serta dapat menghindarkan diri dari penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk tata caranya sama seperti sholat pada umumnya ya. Terus hikmah sholat tahajud ya, yang pertama adalah orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua adalah untuk mendapat ampunan Allah dari segala dosa. Yang ketiga adalah untuk mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Yang keempat adalah untuk mengikuti sunnah Rasul ya. Yang kelima adalah untuk melengkapi sebagai tambahan ibadah yang dikerjakan. Yang kelima adalah sholat tasbih ya. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih ya. Bacaan tasbih dalam sholat tasbih sebanyak 300 kali ya. Sholat tasbih apabila dilaksanakan malam hari, jumlah rakaatnya adalah 4 dengan 2 kali salam. Jadi kalau malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti tasbihnya untuk 2 rakaat itu 150, lalu 2 rakaat berikutnya adalah 150. Dan jika dijumlahkan berjumlah 300 tasbih. Sholat tasbih apabila dikerjakan pada siang hari ya, jumlah rakaatnya 4 rakaat 1 salam. Sholat tasbih ini dapat dilaksanakan sesuai kemampuan ya. Bisa dilaksanakan setiap hari. Kalau tidak mampu berarti seminggu sekali. Kalau tidak mampu berarti sebulan sekali. Kalau tidak mampu lagi setahun sekali. Dan jika tidak mampu lagi seumur hidup sekali. Jangan sampai seumur hidup kalian tidak pernah melakukan sholat tasbih.
Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, an Anas ibni Malik, anna Ummu Sulaiman hudat anin Nabi SAW, faqalat allimni kalimatin aquluhunna fi sholati, faqala kabbiri Allahu asratan wasabbihillah wa asratan wahmadin asratan thumma salli ma syi'ti yaqulu na'am na'am. Artinya dari Anas bin Malik bahwasanya Ummu Sulaiman berpagi-pagi menemui Nabi SAW seraya berkata, ajarilah saya beberapa kalimat yang saya ucapkan di dalam sholatku. Maka beliau bersabda, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali. Bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Dan bertahmidlah mengucapkan Alhamdulillah 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah agar apa yang kamu kehendaki, niscaya Dia akan menjawab, ya, aku kabulkan permintaanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu tata cara melaksanakan sholat tasbih, yang pertama adalah niat sholat tasbih. Niatnya usolli sunat tasbih rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau malam hari ya, kalau siang hari berarti sholli sunat tasbih arba'at roka'atin lillahi ta'ala. Yang kedua adalah setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek membaca tasbih sebanyak 15 kali. Jadi setelah Fatihah, membaca surat, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Ya. Kemudian ruku ya. Ketika ruku, setelah membaca doa ruku, membaca tasbih 10 kali. Ya. Terus yang berikutnya adalah ketika bangun dari ruku, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ya. Yang berikutnya ya, ketika sujud pertama setelah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara dua sujud, setelah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Terus ketika sujud kedua, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ya. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu, ya, istirahat, lalu membaca tasbih 10 kali. Terus setelah itu berdiri untuk rakaat yang kedua, ya, yang bacaannya sama dengan rakaat pertama, yaitu 15, 10, 10, 10, 10, 10 gitu ya. Dan kalau dijumlahkan semuanya berjumlah 300 tasbih. Lalu hikmah melaksanakan sholat sunat berjamaah dan munfarid yang pertama adalah menjadi amalan tambahan kelak di hari kiamat ya. Seandainya pada saat melaksanakan sholat 5 waktu tidak sempurna ya. Jadi kita banyak kekurangan sholatnya ya ketika melaksanakan sholat fardu, maka dengan melaksanakan sholat sunnah baik berjamaah maupun tidak berjamaah bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu ya. Yang kedua adalah mampu meningkatkan derajat serta menghapus dosa, kesalahan dan terbukanya pintu surga bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menimbulkan rasa cinta dan merupakan wujud syukur kepada Allah dari hambanya. Yang keempat adalah mendatangkan berkah, rizki dan kebaikan saat dikerjakan di rumah karena menjadikan rumahnya sebagai bagian dari sholatnya. Yang kelima adalah hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Itu ya. Itulah beberapa hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah atau munfarid ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan berikan kesimpulan apa yang saya terangkan ya, dengan cara tulis nama terus kelas sekolahnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.